Berarti kalau begitu, walaupun pendaftarannya secara online, itu masyarakat berarti tetap untuk verifikasi tetap harus datang ke pengadilan gitu ya, Iya, untuk melapor ke sampai petugas saat gitu ya. ini aturannya memang gitu. Masih belum bisa ya apa via Via, rumah gitu, iya via rumah. video call gitu masih belum bisa berarti ya. Iya belum bisa. Oh, berarti masih tetap harus datang ke pengadilan ya. Berarti ada nggak sih Bang kendala-kendala lainnya gitu karena memang masyarakat kan masih umum ya kayak gini kan. Ini kan bukan bukan makanan sehari-hari masyarakat lah Iya, gitu iya. kan. Ada nggak kendala tentang berperkara secara online gini Bang? Yang Abang temui gitu. Iya. Ya, jadi hambatannya memang kebanyakan masyarakat kita, terutama kami kita kan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini kan kabupaten. Iya, iya. Banyak masyarakat dari pelosok-pelosok, nggak. Baby, you can get on my boat and make it rock, yeah, side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right, and side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right. And 2, 3, 4, baby, you can get on my boat and make it rock, yeah, side to side, left to right, take it slow, yeah, baby, come on, do it just right, and side to side, left to right, take it slow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci di Bisik, bincang santai tapi asyik. Oke Sobat Bisikers, kali ini kami akan membahas tentang e-court atau masyarakat umum mungkin lebih kenal tentang berperkara secara online, yang mana belakangan ini sedang marak-maraknya digaungkan oleh Mahkamah Agung, begitu juga dengan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang lebih mendorong masyarakat untuk berperkara secara online. Tentu kalau untuk masyarakat umum masih awam, masih banyak yang awam tentang apa itu e-court atau berperkara secara online. Makanya kami di sini akan mengupas lebih dalam tentang apa itu e-court atau berperkara secara online, khususnya di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Bersama kami ada Bang Billy. Mungkin Bang Billy bisa perkenalkan dirinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Billy Wardana. Saya bertugas di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, pegawai di Negeri Sipil di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, di operator administrasi pendaftaran perkara e-court. Yang lebih umum masyarakat taunya itu berperkara secara online kan, pendaftaran secara online. Berarti Bang Billy bertugas di bagian e-court gitu ya, Iya. yang bantu masyarakat gitu ya. Iya, jelas bantu masyarakat di bagian pelayanan kan, kita ada PTSP kan, pelayanan terpadu satu pintu. Oh, berarti kalau masyarakat mau berperkara secara online, itu langkah awalnya berarti gimana tuh Bang Billy? Bisa nggak masyarakat itu di rumah aja gitu, atau ada langkah-langkah tertentu nggak gitu? Boleh Abang bantu jelaskan kepada masyarakat gitu? Oh gini ya. Sebelum masuk ke langkah-langkahnya kita jelasin dulu kan, kita kan peradilan ini kan, Mahkamah Agung itu kan menegakkan hukum kan. Tentu segala aspek kegiatannya atau segala bentuk inovasi atau upaya yang memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat atau para pencari keadilan itu butuh adanya landasan hukum. Landasan hukumnya dulu tentang e-court ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 yang diperbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022, yang mana ini tentang perkara atau pendaftaran berperkara secara elektronik di pengadilan gitu kan. Jadi
Itu kan Itu kita dasar bicara hukumnya tentang ya. landasan hukum berarti ya Landasan Bang. hukumnya. Kalau langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh masyarakat umum khususnya gitu kan, kalau mungkin kita kan berperkara di pengadilan agama itu kan gak cuma masyarakat umum, ada advokat juga. Kalau advokat mungkin sudah lebih paham tentang IKOR. Nah ini kita mau coba kasih edukasi lah kepada masyarakat umum gitu Bang. Langkah-langkah awalnya kalau mau berperkara secara online, khususnya di pengadilan agama Pangkalan Kerinci itu gimana Bang? Kalau langkah-langkahnya itu sebenarnya kita kan tahu sebagian besar masyarakat itu pahamnya kalau daftar online pasti semuanya bisa dilakukan di mana saja gitu kan, apalagi ya di rumah sambil nyantai lah istilahnya kan, Bang Agil ya. Tapi kalau di peradilan itu tidak seperti itu. Kita untuk saat ini, sampai saat ini sih kita terikat dengan hukum acara juga. Karena segala sesuatu yang proses di pengadilan ini nanti ada hukum acara, terikat dengan acara, sehingga tidak bisa semudah itu kalau kita mengikuti step by step hukum acara itu tidak bisa untuk semudah dibatalkan demi hukum gitu kan. Nah, kecuali kalau misalnya melanggar itu aturannya. Oleh karena itu tetap kita perlu validasi atau verifikasi dari masyarakat itu. Nah, dalam hal langkah-langkahnya ya dalam hal ini pihak yang nyata-nyatanya jelas mau mengajukan itu melapor dulu, datang ke kantor Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dalam hal ini ya, di sini kan. Itu melaporkan dulu dia mau mengajukan perkaranya, jenisnya apa kan peradilan agama ini macam-macam nih, bukan hanya perkara perceraian saja yang kita hadapi kan, yang kita sidangkan gitu kan, namun juga perkara sengketa waris atau harta bersama maupun pengangkatan anak atau isbat nikah maupun dispensasi dan ekonomi syariah ya yang lainnya gitu. Nah, jadi langkahnya bawa KTP, data diri ya lengkap yang asli, data diri lengkap, KTP ataupun paspor ataupun data diri yang lainnya yang menerangkan tentang dia memang warga di Pelalawan. Nah, kemudian dokumen-dokumen lain yang sesuai dengan jenis perkaranya. Nah, nanti melapornya ke bagian informasi yang mana saja di PTSP kan, pelayanan terpadu satu pintu kita. Jadi masyarakat tuh nggak ke meja mana dia tetap dilayani itu di satu ruangan saja gitu, nggak mondar-mandir ya kan, kasihan juga kan masyarakat kan. Itulah yang digalangkan oleh Mahkamah Agung yang didukung oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Nah, jadi mereka mendaftar tuh cuman satu tempat saja gitu kan. Sudah melapor kan. Bang Agil tahu sendiri kan pengalaman. Sebenarnya kita nih berdua nih sharing karena sama-sama kami ini bagian operatornya gitu kan. Setelah mereka baru dimintain persetujuan untuk mau nggak mendaftarkan secara ekor. Ya pada umumnya masyarakat jelas mau kan, karena terbantu sekali di ekor ini atau pendaftaran berperkara secara online ini jauh lebih ringan biayanya untuk masyarakat pada umumnya kan. Ya ini dia ada dua kategori. Ada pengguna terdaftar, ada pengguna lainnya. Gitu. Jadi kalau untuk pengguna terdaftar itu ya seperti kita tahu ya pengacara atau orang profesional lah kan, pengacara atau kuasa hukum, kemudian bisa juga badan hukum atau instansi misalnya BPN kan, punya timnya sendiri. Nah, itu kan yang didaftarkan itu melalui emailnya kan, alamat elektronik ya disebutnya itu. Nah, tapi kalau masyarakat kan pada umumnya, mohon maaf ya, sebagian besar kan tidak paham teknologi. Nah, disitulah tugas peran di operator ekor ini membantu masyarakat untuk pendaftaran online itu. Kita buatkan akunnya. Setelah mereka melapor tadi kita verifikasi, kita validasi. Nah, kita buatkan akunnya sesuai dengan alamat email yang masyarakat miliki gitu atau para pihak yang melapor miliki. Nah, kemudian baru kita buatkan mereka bisa akses akhirnya dengan adanya akun mereka sendiri.
Jadi berarti Bang, tahapan awal Bang Agil ya. oke oke. Berarti kalau begitu, walaupun pendaftarannya secara online, itu masyarakat berarti tetap untuk verifikasi tetap harus datang ke pengadilan gitu ya, Iya. untuk melapor ke petugas Saat gitu ya. ini aturannya memang gitu. Masih belum bisa ya apa via rumah gitu, iya, via apa video call gitu masih belum bisa berarti ya. Iya belum bisa. Oh, berarti masih tetap harus datang ke pengadilan ya. Berarti ada nggak sih Bang kendala-kendala lainnya gitu karena memang masyarakat kan masih umum ya kayak gini kan. Ini kan bukan makanan sehari-hari masyarakat lah gitu kan. Ada nggak kendala tentang berperkara secara online gini Bang? Yang Abang temui gitu? Iya. Jelas ini bukan hal umum bagi masyarakat karena ya kita tahu sendiri kan ada istilah pengadilan itu adalah jalan terakhir untuk menyelesaikan sengketa masalah atau yang dihadapi oleh masyarakat. Jelas masyarakat kan biasanya ya kalau tidak urusannya ke KUA itu ke kantor kecamatan atau Disduk Capil kan untuk mengurus-ngurus pemberkasan mereka ataupun ke bank untuk permasalahan mereka kan. Namun ketika masalah itu tidak bisa diselesaikan lagi, baru mereka melapornya ke peradilan kan, ke pengadilan kan. Nah, itu dalam hal ini pengadilan agama. Nah, oleh karena itu jelas hambatannya, sedangkan yang mungkin yang memahami tentang anak Gen Z ya istilahnya kan sekarang ini kan dianggap mudah untuk main di sosial media ataupun menggunakan smartphone gitu kan. Nah, itu aja mungkin bingung dia karena rata-rata yang melapor ke pengadilan agama ini orang-orang yang baru pertama kali untuk mengakses. Dan hal itu memang juga di Ekor pun begitu. Nanti email atau apa kalau yang untuk pengguna lain ya, bukan pengguna terdaftar. Kalau pengguna terdaftar itu bisa berulang kali dia menggunakan akun mereka gitu kan setelah diverifikasi, divalidasi kan. Nah, tapi kalau untuk masyarakat umum ini dia satu kali pemakaian, misalnya emailnya alat A menggunakan apa, itulah yang terdaftarnya. Nah, seringkali yang kesulitannya ya ketika mendaftarkan, disitulah kita bukan hanya memandu. Kalau secara garis besar masyarakat mungkin dipandu saja saya Pak untuk membuat akun ataupun mendaftarkan gitu kan, mengisi data kelengkapan setelah punya akun tadi kan di pendaftaran online itu kan. Tapi kita tidak hanya di situ, pelayanan prima diberikan oleh Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci itu memberikan akses masyarakat untuk dibantu. Kita input datanya secara kita bantu secara personal gitu kan masyarakat ya, tentu ya dirahasiakan ya data-datanya kan. Itu nanti terkait dengan SIP juga, sistem informasi perkara ya kan, peradilan, sistem informasi di peradilan gitu di pengadilan. Ya jadi hambatannya memang kebanyakan masyarakat kita, terutama kita kan di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ini kan kabupaten. Banyak masyarakat dari pelosok-pelosok, nggak ya di kota saja ya banyak juga yang belum paham tentang pendaftaran atau berperkara secara online ini kan, apalagi masyarakat yang di pelosok. Ya insya Allah kita itu selama ini kita bantu selalu gitu. Jadi kendalanya itu karena memang masyarakat baru pertama kali lah ya Bang, jadi agak kagok lah ya menggunakan gimana berperkara secara elektronik gitu kan, website apa yang harus dikunjungi gitu ya. Menarik sih tentang berperkara secara online gini. Tadi Abang ada nyinggung sedikit, Bang Billy ada nyinggung sedikit tentang biaya ini kan. Bisa Bang jelasin nggak Bang bedanya biaya berperkara secara online e-court gitu dengan biaya kalau kita berperkara secara konvensional gitu Bang? Selisihnya jauh berbeda kah atau apa yang membedakan gitu masyarakat mau berperkara secara online dengan berperkara secara konvensional gitu Bang? Jelas kalau dari segi biaya itu sangat meringankan. Kenapa bisa begitu? Ya pertama kan prosesnya lebih ringan karena melalui e-court tadi kan, semua file-filenya kita upload kan, kita pemberkasan. Jadi nggak bahkan banyak biaya dari segi untuk hard copy-nya gitu kan. Nah, kemudian dari administrasi transportasi, biasanya kan relas
panggilan itu kan dilakukan atau relas pemberitahuan persidangan kan atau pemberitahuan putusan itu kan melalui ini Ada petugasnya? diantar langsung Oh, oleh oke. petugas kita kan dalam hal ini jurisita. Namun kalau melalui ekor ini yang pertama pemohon atau yang pengajunya penggugat ataupun pemohon itu kita surati relasnya itu melalui ekor tadi melalui online. Nah, melalui email yang terdaftar tadi kan, akun yang terdaftar. Nah, kalau untuk T-nya, apabila ada juga didaftarkan ekornya, pun melalui ini, melalui emailnya. Nah, namun kalau dalam hal pihak lawannya, termohon ataupun tergugatnya tidak memiliki email, nah, kita baru melalui surat tercatat. Surat tercatat itu dibantu oleh pos. Nah, ya biaya pos kan juga nggak terlalu relatif ringan ya. Meringankan. Nah, dari situlah segi meringankan masyarakat tadi. Nah, memang dalam hal ini masyarakat mungkin menilai oh gitu. Jadi awalnya saja melapor kan, kemudian dilanjutkan online semua. Nah, tidak seperti itu juga. Jadi tahapannya tuh dibedakan pendaftaran sama persidangan. Nah, kalau di pendaftaran tadi kan masyarakat paling satu kali datang, tidak perlu bolak-balik lah kan. Nah, kita udah buatkan ekor, selebihnya kita informasikan melalui WA nomor WA yang terdaftar para pihaknya ataupun tadi email kan. Kita kabari di sana. Melalui biaya pun ditransfer. Jadi transparan, di situ ada rincian biaya panjar namanya. Oh, jadi masyarakat bisa lihat itu ya, Iya. biaya yang dibayar itu rinciannya berapa untuk apa aja gitu ya. Jadi betul-betul transparan kita itu menjelaskan itu kan, jadi uangnya tuh betul-betul disetor ke negara gitu kan, tidak bukan ke kantor pengadilan gitu. Iya, gitu. Berarti sangat meringankan lah berarti ya gitu kalau masyarakat berperkara secara online gitu ya di pengadilan gitu ya. Itu dari segi pendaftaran ya Pendaftaran. Bang Agil kan. Oke. Nanti kita masuk ke persidangannya seperti apa gitu. Ini mungkin kalau masyarakat nih kan berarti kayak yang Abang singgung tadi, karena masyarakat kita bilang berperkara secara online, karena penjelasan kita tadi pendaftarannya aja online, kemudian nanti satu kali datang untuk verifikasi gitu kan, selebihnya nanti persidangannya mungkin online terus mungkin gitu. Iya, mungkin. Bisa Abang bantu jelasin nggak Bang? Apa karena masyarakat berperkara secara online, berarti persidangannya akan online terus sampai putusan nanti, atau ada tahap-tahap tertentu yang masyarakat harus datang atau gimana tuh Bang? Boleh bantu jelaskan? Ini semakin menarik kan, karena ya itulah kan pemahaman masyarakat kita bantu untuk menjernihkan kan, untuk ya jadi masyarakat oh gini cara sebenarnya pendaftar berperkara online itu kan. Jadi setelah pendaftaran tadi, setelah sudah dibayar kan, ibaratnya udah bayar masyarakat secara elektronik juga ya, itu melalui rekening, transfernya pun ke resmi bank, jadi nggak terima dari akun kantor pengadilan gitu kan. Kita bekerja sama di sini dengan BSI ya, jadi nanti rekeningnya melalui BSI kan. Itu nanti setelah itu tidak berapa lama setelah proses itu maksimal 1 hari setelah dibayarkan, bayar panjar istilahnya kan, panjar perkara ya untuk persidangan, itu nanti dapat nomor perkara. Dari nomor perkara itulah masuk lagi proses untuk pemanggilan tadi yang secara elektronik yang kita jelaskan bersama kan. Nah dari itu pemanggilan itu untuk hadir, jadi pemohon ataupun penggugat itu hadir di persidangan pada tahap awalnya, pada tahap awal. Apabila nanti pihak lawannya baik termohon ataupun tergugat itu hadir juga, itu wajib dari pihak pengadilan agama itu mengupayakan mediasi dulu. Nah mediasi ini tetap harus tatap muka. Jadi intinya kedua belah pihak yang bersengketa tadi itu ya harus hadir di pengadilan untuk kalau mediasi nanti didampingi oleh mediator kan. Nah kemudian setelah hasil mediasi itu ditunda untuk persidangan berikutnya, baru apakah nanti masuk ke tahapan di ekor itu ada sebutannya tuh litigasi.
Nah, elektronik litigasi itu kan secara apa nanti ada jawaban dari penggugat apa ya, mungkin bahasa ini kurang umum di masyarakat, tapi kalau untuk pengacara lebih paham kan, atau orang yang dari eh, hukum ya lebih mengerti kan. Nah, itu ada jawab menjawab, itu semua replik duplik dilakukan secara Gitu. online untuk masyarakat. Nah, balik lagi tahapan masuk ini kan masih tahapan persidangan, balik lagi nanti ke pembuktian. Kalau pembuktian masuk lagi, itu semua dijadwalkan oleh majelis hakim. Jadi masyarakat atau pihak berperkara tidak perlu khawatir dengan apa namanya kapan saya sidang berikutnya atau apa gitu kan. Itu sudah dijadwalkan semua dan ditandatangani nanti oleh pihak berperkara tadi. Nah, pembuktian wajib semua hal-hal dalam hukum acara itu dihadapkan di muka persidangan. Jadi baik bukti surat, bukti dokumen-dokumen itu dicocokkan dengan aslinya kan, yang fotokopian dengan aslinya. Kemudian yang saksi-saksi, alat bukti saksi-saksi itu dihadirkan di persidangan. Nah, balik lagi biasanya kalau nanti putusan ditunda untuk kesimpulan ataupun putusan, itu nanti baru balik lagi ke secara online ke masyarakat. Mungkin mau nambahin nih Bang, mungkin karena masyarakat kan banyak yang, karena Abang terlalu bersemangat nih menjelaskan tentang perkara online, mungkin jadi masyarakat apa sih replik duplik nih, apa ya Bang Billy ngomong. Jadi kalau untuk masyarakat secara garis besar, jadi persidangan itu nanti kalau kedua belah pihak datang itu ada tahap mediasi, kemudian setelahnya itu nanti akan ada seperti yang Bang Billy bilang itu ada tahap jawaban, itu replik dan duplik itu. Kalau ringkasnya itu bantah membantah sih. Iya, Gitu. betul. Jadi itu bantah membantah. Itu replik duplik itu bahasa hukum aja Bahasa gitu. hukumnya kan. Ya, jadi menarik nih Bang. Berarti walaupun perkaranya itu prosedurnya banyak dilakukan secara online, berarti tetap ada tahapan persidangan yang dilakukan secara offline atau konvensional gitu ya. Kayak Bang bilang tadi seperti mediasi gitu kan, dan juga pembuktian gitu ya. Menarik sih Bang. Berarti meringankan lah, sangat meringankan masyarakat lah gitu ya, karena kan nggak bolak-balik ke pengadilan gitu ya, karena kan kalau Kabupaten Pelalawan kan itu cakupannya luas ya kan Bang, 12 kecamatan kita gitu kan. Berarti ini kayaknya udah cukup jelas sih Bang tentang berperkara secara online di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci. Mungkin terakhir nih Bang, ada harapan nggak Bang dari Abang tentang ikut gini atau perkara secara online di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci gitu, terkhususnya gitu. Oh iya. Tentu kalau untuk perkara online ini, pendaftaran ataupun persidangan secara online-nya, saya berharap untuk Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci ya makin digalakkan gitu kan. Karena masyarakat ya dari segi biaya tadi kan, dari segi apa tidak bolak-balik gitu, tidak bolak-balik ke kantor yang terlalu sering kan, biaya transportasi, terus biaya waktu juga kan, terus lelahnya juga kan untuk datang hadir itu kan, mereka sangat terbantu lah kan, walaupun kita masih dalam arti ekor ini atau perkara secara online ini masih semi online gitu kan. Nah, masih ada sebagian yang hadir, sebagiannya yang dilakukan secara online gitu kan. Nah, jadi harapannya ke depan ya mungkin dari segi pendaftaran. Nah, pendaftaran mana tahu ke depannya ada terobosan baru atau inovasi baru yang mana pihak tidak perlu hadir lagi gitu kan. Apalagi kan makin ke depan kan makin melek teknologi. Nah, masyarakat makin paham lah, nggak gagap lagi terhadap teknologi gitu kan. Mereka ya bisa kita bantu saja gitu kan, dari kitanya dari kantor, mereka dari rumah ataupun di mana saja gitu kan. Kita bantu mereka untuk mendaftarkan secara online. Namun ya kalau persidangan balik tadi kita terikat dengan aturan hukum acara gitu kan. Tetap harus ada prosesnya, menghadapi proses-prosesnya gitu Bang Agil. Oke, terima kasih banyak Bang Billy atas penjelasannya. Semoga harapan Bang Billy ke depannya itu berperkara secara online itu memang bisa
ya kurang lebih banyak online lah gitu ya, terutama di pendaftaran, jadi masyarakat nggak perlu datang lagi gitu ya. Iya. Kecuali memang kalau yang tahapan sidang ya itu kan memang udah terikat dengan hukum acara kita ya. Semoga memang dengan adanya berperkara, dengan disediakannya, tepatnya disediakan sih mungkin berperkara secara online bagi masyarakat umum di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dapat memudahkan masyarakat dalam mencari keadilan juga, dan juga semakin banyak orang yang memanfaatkannya gitu dengan baik. Terima kasih penjelasannya Bang Billy, sangat menarik. sama-sama, Semoga memberikan pengetahuan gitu kan tentang dari penjelasan Bang Billy tentang perkara secara online gitu di Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci gitu. Terima kasih Bang Billy. Semoga menjadi manfaat untuk kita berdua gitu. Oke, saya tutup. Terima kasih Sobat Bisikers sudah menyaksikan podcast Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci Bisik. Kalau ada yang mau ditanyakan mungkin bisa di kolom komen gitu masyarakat, mana tahu ada yang belum sempat kami sampaikan gitu, mana tahu kelewat gitu, biar nanti kami Bang Billy atau saya atau nanti petugas yang lain itu membantu menjelaskan gitu. Kita tutup ya Bang Billy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yeah, 2, 3, 4. Eh, 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 oh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, ah, oh, eh, oh, eh, eh, oh, eh, ah. Baby, you can get on my boat and make it right.